Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Tema renungan kita pada hari ini berjudul Paradoks dalam Perjamuan Kudus. 1 Korintus 11 ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Terlebih dahulu, mari kita memahami makna paradoks. Dalam Wikipedia, paradoks dijelaskan sebagai sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Jika demikian, kita patut bertanya, paradoks apa yang muncul dalam konteks jemaat Korintus? Pada ayat 17, Paulus mengungkapkan, pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Keburukan apakah itu? Paulus agaknya sudah mendengar bahwa ada perpecahan dalam pertemuan atau persekutuan mereka. Jadi, justru ketika mereka berkumpul sebagai bentuk persekutuan dengan Kristus dalam perjamuan, mereka malah saling terpecah. Padahal, bukankah persekutuan dengan Allah adalah baik adanya? Lantas, kok malah ada perpecahan justru saat mereka saling berkumpul? Nah, disinilah letak paradoks yang dimaksudkan. Secara persis, kita akan coba pahami masalah apa yang terjadi saat mereka berkumpul untuk perjamuan. Kok sampai Paulus harus mengatakan, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, di ayat 20. Jadi pada saat itu, orang-orang yang kaya membawa dan membeli makanan, lalu mereka makan tanpa menunggu saudara mereka yang lain. Bahkan banyak dari orang-orang kaya itu yang minum anggur secara berlebihan. Sedihnya adalah mereka yang secara ekonomi lebih lemah hanya bisa membawa sedikit makanan atau bahkan tidak membawa apapun. Tak ada semangat berbagi sebagaimana seharusnya persekutuan dengan Kristus. Mereka makan sesuka mereka, seolah mereka sedang makan di rumah sendiri, bukan seperti makan makanan perjamuan. Itulah mengapa Paulus menegur mereka dengan keras, yang digambarkan oleh Paulus sebagai menghinakan Allah dalam ayat 22. Sebab bukankah semangat perjamuan adalah mengenai kasih dan pengorbanan? Lantas, mengapa mereka malah bersikap berkebalikan? Kasih dan pengorbanan itulah yang harus mereka ingat. Makanan dan minuman mereka harus menjadi sarana pernyataan pengorbanan Allah. Atas sikap yang demikian, Paulus juga menyebutkan bahwa mereka sudah berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, begitulah paradoks yang terjadi saat itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Adakah juga paradoks itu dalam perjamuan kita?
Amin.